Temanya siang hari ini menjadi wanita seperti yang Allah mau. Menjadi wanita seperti yang Allah mau. Kita sebagai seorang perempuan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tentu Allah menginginkan kita menjadi seorang perempuan yang solehah, menjadi perempuan yang dalam rahmat dan keridhaannya, menjadi perempuan calon-calon penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kriterianya tentang bagaimana seorang perempuan berlaku, sebab bagaimanapun walaysa dzakaru kal untha, perempuan tidaklah sama dengan laki-laki. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bukan artinya yang satu lebih mulia daripada yang lain, hanya memang berbeda. Karenanya kita semoga jadi perempuan-perempuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, hingga selalu berada dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan, nisaul jannah arba'ah, perempuan-perempuan surga, artinya pemimpin wanita di surga. Artinya pemimpin perempuan-perempuan yang Allah mau. Allah tuh kepengennya perempuan mengidolakannya, berkiblatnya kepada perempuan-perempuan ini. Disebut oleh Nabi Muhammad, perempuan surga ada 4, kata Nabi. Permisalan-permisalan bagi kita, idola-idola bagi kita, panutan-panutan bagi kita, teladan dalam kehidupan kita, mentor yang kita menginginkan kehidupan seperti mereka. Disebut oleh Nabi Muhammad ada 4 orang, kata Nabi. Siapa aja nih, biar kita memastikan diri kita udah mirip apa belum sama mereka, dan mau memastikan diri juga bahwa kita mengarah mengikuti mereka atau justru malah menjauh dari jalan kehidupan mereka. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, ini secara urutan tahunnya ya, disebut sama Nabi Asiyah bintu Muzahim. Asiyah anaknya Pak Muzahim. Asiyah istrinya Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam bint Imran, Sayyidah Maryam anaknya Nabi Imran. Imran itu nabi tapi bukan rasul. Jadi kita tidak menyebutkannya sebagai salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ya, karena memang beliau nabi akan tetapi bukan seorang rasul. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya yaitu Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keempatnya kita belajar banyak tentang bagaimana seharusnya kita menjadi, tentang bagaimana sebenarnya yang diinginkan Allah untuk kita menjalani hari-hari. Sayyidah Asiyah, kita belajar darinya untuk istiqomah dalam keimanan meski bagaimanapun keadaannya. Dari Asiyah
dari Asiyah kita belajar tentang bagaimana menjadi istri yang sabar, dari bagaimana menjadi seorang perempuan yang tetap dalam keimanan, padahal punya suami yang bukan hanya arogan, bukan hanya sombong, bukan hanya tidak beriman kepada para nabi, malah ngaku jadi Tuhan. Masya Allah, ujiannya Asiyah. Maka bagi para istri, bersabarlah, teruslah bersabar, teruslah istiqomah, tetaplah di jalan Allah, berimanlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tetap di jalan seperti itu, akan selalu ada jalan keluar untuk tiap permasalahanmu. Yang sabar. Kalau kamu punya suami tidak seperti yang kamu inginkan, kalau kamu merasa punya suami benar-benar jadi ujian dalam kehidupan, inget-ingetin Asiyah. Saya menyarankanmu untuk banyak-banyak mengirimkan surat Fatihah misalnya kepada Asiyah, Sayyidah Asiyah, dengan harapan agar kamu bisa jadi seorang perempuan yang bersabar seperti beliau. Kalau lagi kesel-kesel ngadepin suami, ingat Asiyah aja. Ya Allah, suami saya kan gak Fir'aun amat. Ya Allah, karuniakan kepada saya kesabarannya Sayyidah Asiyah. Gitu. Tapi ya Bu ya, para istri nih, saya tuh kadang kalau bicara depan istri kan, yang sabar Bu jadi istri gitu. Suamimu tidak seperti yang kamu mau. Istri pada bilang iya. Padahal saya bayangin, walaupun memang saya tidak pekerjakan, tapi saya bayangkan kalau saya bicara kepada kaum bapak kurang lebih sama juga. Yang sabar ya Pak ngadepin istrinya. Istri bapak tidak seperti yang bapak mau. Sama aja, saling sabar ngadepin. Kita mesti sabar ngadepin suami, suami kita juga mesti sabar ngadepin kita. Betul nggak? Kalau Asiyah masuk surga karena kesabarannya menjadi seorang istri. Suaminya masuk neraka karena kedurhakaannya kepada Allah. Kalau kamu jangan sampai sebaliknya, suami kamu masuk surga gara-gara sabar jadi suamimu. Masya Allah. Karena suami yang sabar itu juga fadilahnya besar. Ini kayaknya boleh saya sampaikan sebuah cerita ini ya, buat nyabar-nyabarin suami ntar. Kalau kita lagi nyebelin, kita bilangin sama suami, dengerin nih Bang, ada cerita. Halimah kemarin ceritain. Ada tuh di antara kota Tarim sama Sewun makam seorang wali min auliyaillah, namanya, waduh lupa saya sekarang. Ntar juga ingat, tenang aja. Jarang saya ceritain jadi lupa. Ada di buku saya tuh, saya tulis di buku Muhasabah Cinta. Teman-teman saya sekalian, waliullah itu seorang laki-laki yang sabar banget ngadepin istrinya. Dia tuh kalau mau nggak sabar suami itu, istrinya itu ya ampun marah-marah mulu. Kayak siapa tuh?
ngomel mulu kerjaannya, kayak semua yang dikerjain suaminya tuh kayak salah aja gitu. Kalau yang normal biasanya ada tanggal-tanggalnya, tapi kalau nggak normal nih sepanjang bulan. Dia setiap kali mau nggak sabar mau ninggalin istrinya, dia mikir gitu, kesian anak-anak, kesian istri saya nanti gimana, kesian anak-anak, terus gitu sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Terus dia mikir juga gini, tar kali-kali dia sadar, kali-kali dia taubat, kali-kali dia jadi bener gitu. Sampai lebih dari 20 tahun. Anak-anak udah mulai kawin. Satu. Sampai kemudian selesai semua anak-anak udah dikawinkan, semuanya udah dengan kehidupan masing-masing. Tuh istri masih kayak begitu aja. Ngomel mulu, nuntut mulu, semua yang dikerjain suami kayak salah aja gitu. Akhirnya dia jadi mikir gitu, Bajah Laban. Nah, inget kan saya lama-lama Bajal Haban, Syekh Bajal Haban namanya. Satu waktu nih Bajal Haban nih, dia mikir, tar kalau istri saya marah-marah lagi, udah saya pergi aja. Beneran, kapan waktu istrinya marah-marah lagi, dia udah nggak tahan. Akhirnya dia bawa cuman 1 salinan, dia tinggalkan semua uang, semua harta. Udahlah, saya mau ibadah aja dah sama Allah. Keluar dari rumah, kabur. Jadi ini tumben-tumben ya suami yang kabur. Biasanya istri yang kabur. Tapi saya tahu istri itu kalau kabur minta disusulin. Ada gitu orang kabur minta disusulin. Kalau nggak disusulin biasanya dia lama-lama balik sendiri. Ini terutama buat adik-adik yang baru nikah nih, udah deh nggak usah dipakai deh ilmu itu deh. Kamu bukan pembeli di Tanah Abang yang kalau kamu pergi dipanggil lagi. Akhirnya nih Bajal Haban, dia bawa salinannya, dia pergi. Saya mau ibadah aja, umur udah tua kayak begini nih, ibadah nggak pernah tenang, istri ngomel mulu. Udahlah. Beliau kemudian bingung juga gitu ya, mau ibadah di mana nih yang bisa tenang. Beliau pergi ke sebuah, ada di sana tuh orang suka bikin makbad di dalam-dalam gua di Kota Tarim. Saya masih sempet dapetin itu, masih pernah dapetin orang yang kalau malam tuh ibadah di gua gitu, kholwat mereka. Jadi ada 2 orang remaja kholwat di dalam sebuah gua. Bajal Haban masuk ke sana. Dia bilang, boleh nggak nih saya ikutan ibadah sama kalian bertiga di sini? Sholatnya berjamaah, ibadah barengan gitu, tapi nanti ada waktunya mereka sendiri-sendiri ibadahnya gitu. Si 2 orang pemuda itu bilang, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gantian ngasih makan. Oh, gimana caranya ya? Tapi udahlah, daripada nggak jelas nanti kalau kemana-mana ya udah bismillah aja. Ya siap. Tapi nanti kasih tahu caranya ya. Iya boleh. Mereka pun beribadah bertiga hari itu, yang biasanya pemuda itu berdua. Habis selesai ibadah per hari itu, waktunya makan. Ayo Syekh, udah tua kan dia. Kamu Syekh sekarang, wah saya belum tahu caranya, tunjukin dulu aja. Oh ya udah baik. Mereka melingkar nih bertiga. Salah satu di antara 2 pemuda tersebut doa, kemudian
Bismillah, ada hidangan makanan di tengah mereka, makanan dari surga. Mereka pun makan bertiga. Udah kenyang, alhamdulillah. Dipikirin susah masih Syekh, ya ampun, berat banget ya tugasnya. Kok suruh masak, suruh nyari kayu bakar, suruh ini, masih kebayang gitu caranya. Ini doa, kemudian minta hidangan dari surga, terhidang makanan dari surga. Ya Allah, sakti banget tuh anak muda ya. Saya segini tuanya belum kayak begitu gitu. Besok harinya, ayo Syekh, sekarang tugas kamu Syekh, menghidangkan makanan buat kami. Kata Syekhnya, boleh kamu dulu nggak? Yang satu kan belum nih, terus saya yang belakangan aja dah. Nggak yakin berdoa sendiri, sama kayak kita ya. Iya, kalau kita sih bukan perkara nggak yakin, yakin nggak diijabah. Ya, gimana mau diijabah? Kita belum menjadi seperti yang Allah mau. Bagaimana mungkin Allah akan memberi kepada kita yang kita mau? Doa itu kan urusannya begitu. Pemuda yang satu lagi doa, terhidanglah makanan dia di depan mereka. Mereka pun makan. Besok harinya nggak bisa ngeles dong, Bajal Haban. Ayo Syekh, sekarang kamu. Aduh, gimana ya? Waktu lagi pelajarannya saya bolos kayaknya. Ayo Syekh, boleh kasih tahu saya nggak doanya apa? Oh gini Syekh doanya. Di kampung kami ini ada seorang wali min auliyaillah yang sangat tercinta di sisi Allah karena kesabarannya dalam menghadapi rumah tangganya. Dia ini adalah seorang wali min auliyaillah, tapi mastur. Mastur itu enggak banyak diketahui orang, tapi kami tahu dia seorang waliullah. Jadi kami Syekh, kalau berdoa tuh gini, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh itu berikanlah kepada kami makanan hari ini. Kalau nggak salah Syekh, namanya Syekh tersebut itu Bajal Haban. Lah saya. Jadi kami selalu berdoa, ya Allah, dengan kesabaran Syekh Bajal Haban menghadapi istrinya, sehingga membuatnya menjadi seorang kekasih-Mu, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami hidangan dari surga. Allah ijabah Syekh. Oh jadi selama ini kalian diijabah doanya karena saya? Kalau kayak gitu saya balik aja dah ke tempat istri saya. Udah jelas-jelasan ibadah sabar menghadapi pasangan ternyata membuatnya menjadi seorang waliullah. Yuk yang sabar, siapa tahu jadi Bajal Haban. Jadi kalau suami lagi kesel-kesel, ingat Bajal Haban, siapa tahu kamu jadi waliullah karena ngadepin saya. Saudaraku sekalian, belajarlah dari Asiyah kesabaran untuk menghadapi pasangan. Bukan hanya pasangan sih, apapun aja. Sebab orang hidup di dunia ini nggak ada yang nggak diuji. Semua pasti lengkap dengan ujiannya masing-masing. Kalau kamu melihat orang kayaknya hidupnya senang terus ya, bukan senang terus, tapi dia bisa jadi adalah orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ujian namun mampu melampauinya dengan baik, atau auzubillah ya, jangan sampai nih jadi yang keduanya, yaitu orang-orang yang hidupnya mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa nistadrijuhum min haitsu la
ya'lamun. Kita luluh aja, kita kasih aja, kita biarin aja dia, terus kita ulur aja sampai di saat yang dia tidak mengetahuinya. Artinya ada banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menolaknya di akhirat, namun karena dia punya beberapa kebaikan di dunia sehingga Allah pun membalas kebaikan-kebaikannya tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia, hanya agar Allah Subhanahu wa taala tidak punya alasan untuk memberikan padanya kenikmatan kelak di akhirat. Serem nih, serem teman-teman. Ada orang di hidupnya maksiat mulu loh, tapi hidupnya kayak seneng terus, ya, itu serem tuh, serem. Mungkin Allah tuh ngeluluh dia gitu, ngasih aja terus, biar pas mati udah tinggal dosa aja yang dibales. Semua kebaikannya udah dibales di dunia, di akhirat tinggal bales dosa-dosanya. Naudzubillah. Ada yang begitu, ada juga nih kelas yang hebatnya, kelihatannya hidup enak terus ya, kayak bisa senyum aja gitu kapanpun. Bukan karena dia tidak diuji, tapi karena dia mampu bersabar menghadapi ujiannya, mampu melampauinya dengan cara yang paling indah. Semoga kita menjadi salah seorang di antara mereka. Orang sabar-sabar. Teman-teman saudara sekalian, saya banyak ketemu nih perempuan-perempuan sabar gitu. Ada salah satunya Hubabah Nur binti Alwi. Itu teman-teman saudara sekalian, saya sering ketemu sama beliau sewaktu saya tinggal di Kota Tarim. Beliau adalah ammah, bibinya seorang ulama besar di Kota Tarim, namanya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab salah satu dari gurunya guru saya, yaitu Habib Umar bin Hafid. Dan itu beliau bibinya, jadi adeknya bapaknya, namanya Hubabah Nur binti Alwi. Itu saudaraku sekalian, saya sering ketemu sama beliau, tapi saya nggak pernah tahu model mukanya kalau lagi nggak senyum. Saya nggak tahu muka cemberutnya dia, muka tegangnya dia, muka paniknya dia, muka takutnya dia, muka sedihnya dia, saya nggak tahu. Padahal saya sering ketemu sama beliau. Kenapa begitu? Karena selalu tersenyum kapanpun saya memandangnya. Selalu tersenyum kapanpun kami semua memandangnya. Senyum aja gitu, kayak sampai udah jadi kebiasaan mukanya gitu. Senyum aja, terus ya senyum aja. Masya Allah, Masya Allah. Kadang kalau lagi diceritain tentang Nabi Muhammad atau apa, kangen, rindu, air matanya berlelehan, tapi mukanya tetap senyum. Ya Allah, ya Allah, indah. Saudaraku sekalian, mungkin hidupnya enak terus kali. Siapa bilang? Beliau tinggal seorang diri, rumahnya itu naik di atas pakai tangga, dan beliau itu sudah nggak bisa lagi naik tangga. Jadi beliau kalau naik tangga tuh merangkak. Bersama dengan itu, badannya yang sudah tua rentak semakin bungkuk sampai badan beliau tuh memang bungkuk jadinya. Dengan keadaan yang sangat terbatas secara duniawi. Akan tetapi memang kesabaran itu luar biasa ya, sampai tampak dari mukanya yang senantiasa tersenyum kapanpun. Jadi kalau tanya gitu, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Katanya sakit tuh Bapak, Alhamdulillah. Gitu. Gimana dengan dirimu? Lagi nggak punya duit, semua orang tahu, karena nyari utangan. Kalau ingin silaturahmi tak terputus,
Teman-teman sekalian, kalau lagi punya duit, ya ampun, nggak cerita-cerita sama orang, takut diutangin. Jadi kapan aja kelihatannya kayak susah aja hidupnya. Ada tuh yang modelan begitu. Jakarta banyak, di Bogor lebih lagi. Sabar, nggak ada orang nggak diuji, semua lengkap dengan ujiannya masing-masing teman-teman. Tapi kok ini orang kayaknya enak terus loh Ustazah, di mana kamu lihatnya? Di Instagram. Ya iyalah. Kalau kamu buka di Twitter, semua orang pada pinter, semua orang jadi pakar semua di Twitter. Kalau kamu buka Facebook, semua orang punya teman. Kalau kamu buka Instagram, semua orang hidup mapan. Kayak seneng aja gitu terus kehidupannya. Ya itu kan yang ditampilin di media sosial. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua orang tuh lengkap, pasti diuji. Nggak ada siapapun yang tidak diuji. Maka kewajiban kamu bukan untuk yang kok sama aja dari dulu, itu artinya kamu remedial, nggak lulus. Ya gimana jawabnya salah mulu? Ustazah, ujian saya nggak jauh-jauh dari suami Ustazah. Ya ampun, suka main perempuan. Katanya seorang ibu nih, ujian saya itu mulu Ustazah, ntar suami sama siapa, ntar lagi ganti sama siapa. Dari yang pramugari Ustazah, lama-lama ganti jadi pegawai kereta Ustazah, dari pesawat ke kereta ya, ntar lama-lama sama kernet. Masya Allah. Ujian saya itu mulu Ustazah selama 15 tahun pernikahan. Ya artinya kamu remedial, kamu artinya menjawab pertanyaannya belum benar, makanya diujinya dengan pertanyaan yang sama terus-terusan. Kamu belum naik kelas namanya. Ayo teman-teman saudaraku sekalian, naik kelasnya, naik kelasnya. Asiyah Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang doanya yang begitu indah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Itu doanya Asiyah. Dari doa ini kita tahu betapa Asiyah menjadikan kehidupannya, di mana rumah tangganya yang tidak menjadi seperti yang dia mau, sebagai sarananya untuk Allah berikan kepadanya rumah tangga yang dia mau di surga. Kayak Asiyah lagi bilang, nggak apa-apa deh, saya punya rumah tangga di dunia nggak seperti yang saya inginkan, nggak apa-apa, saya jalani dengan penuh kesabaran. Nah insya Allah nanti di akhirat Allah bangunkan untuk saya rumah tangga yang indah di surga. Doanya Asiyah. Asiyah ngajarin kita, rumah tanggamu yang di sini sambungkan sama rumah tanggamu di surga. Kalau kamu punya suami soleh, maka solehahlah bersama dengannya. Kalau kamu punya suami sholatnya rapi, ibadahnya bagus, solehahlah kamu bersama dengannya. Jadilah kamu makmum yang baik bagi dirinya. Suami kamu sholatnya benar, kamu ikutan benar bersama dengannya. Alhamdulillah, ibadah bareng-bareng jauh lebih ringan daripada ibadah sendiri-sendiri.
Suami kamu rajin sedekahnya, alhamdulillah, dukunglah, jangan jadi setannya. Suaminya bilang lagi pisahin duit, saya mau transfer ke ibu saya sekian. Ibu kamu terus Masya Allah, Masya Allah. Cemburu kok sama mertua. Sebelum kamu ada dalam hidupnya, ibunya sudah lebih dulu ada bersama dengannya. Jangan jadi istri yang misahin ibu dari anaknya. Halo warga Bogor. Jangan jadi istri yang menjauhkan ibu dari anaknya. Jangan jadi istri yang menjauhkan anak laki-laki dari ibunya. Kalau kamu nekat melakukannya, jangan salahkan siapa-siapa jika kamu nanti dipisahkan dari anak-anakmu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kamu jahat sama mertua, nanti kamu di masa tua dijahatin sama menantu. Saya nggak lagi ngancem, walaupun kedengarannya begitu. Saya hanya sedang menyampaikan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kamu sama orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti pula kepadamu. Pemahaman kebalikannya adalah kalau kamu durhaka sama orang tua, siap-siap aja didurhakain sama anak-anakmu sendiri. Masih alhamdulillah Bu, suamimu baiknya sama ibunya. Kamu mau suami kamu baiknya sama perempuan yang kesekian? Gak mau kan? Dah bismillah, jadilah perempuan yang solehah. Kalau suami kamu soleh, solehahlah bersama dengannya. Saling bantu membantu dalam kesolehan, sehingga kalian berdua sama-sama bergerak menuju surga, ditambah dengan anak-anak kalian. Itu seindah-indah rumah tangga. Tapi kalau ternyata nasib membuatmu bersama dengan laki-laki yang kurang soleh, maka ingatkan dirimu tentang kisah Asia. Pokoknya tiap kali pegel sama suami ingetin aja Asia, Asia, Asia. Gitu. Tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Tetaplah solehah meskipun sendirian. Tetaplah berdoa, sebab bisa jadi ketika doamu diijabah, suamimu bisa jadi lebih soleh daripada dirimu itu. Ya kan gitu? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan dari Asia kita belajar tentang kesabaran, tentang menyambungkan rumah tangga yang dibina di dunia dengan rumah tangga yang kita harapkan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kemudian dari Maryam kita belajar tentang penjagaan diri. Nih, Maryam ini idolamu adik-adikku sekalian. Sayyidah Maryam ini adalah panutan bagi kehidupanmu, wahai para jomblo, wahai adik-adikku sekalian. Ini anak-anak yang belum nikah nih, idola kalian Sayyidah Maryam aja. Masya Allah, beliau dalam hal penjagaan diri dibangunkan sama pamannya sebuah rumah di atas pohon. Tangganya itu diulurkan sama Sayyidah Maryam hanya untuk orang tuanya sama pamannya yang adalah gurunya juga, yaitu Nabi Allah Zakaria alaihissalam.
Selalu kalau ada orang mau masuk gitu, mau datang ke tempat beliau khalwat, tempat beliau beribadah, Sayyidah Maryam tinggalnya di situ, ibadah aja, nggak kenal laki-laki, nggak kenal yang lain-lain, nggak kenal dosa, nggak kenal maksiat. Mata yang terjaga, telinga yang terjaga, lisan yang terjaga, tangan kaki yang terjaga, perut yang terjaga, dan hati yang terjaga. Hati yang terjaga. Karena memang kalau ini nih Allah Subhanahu wa taala mengatakannya tentang Sayyidah Maryam, hal ini adalah disebabkan karena orang tuanya yang memang mendidik beliau dan juga membesarkan beliau untuk menjadi hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga para ibu nih, terutama ibu-ibu muda, kalau kamu lagi hamil, jaga tuh kehamilannya yang benar, yang bagus. Kerjain barang-barang bagus, barang-barang benar, Dek. Jangan kebanyakan berbuat dosa, atau bahkan jangan berbuat dosa. Jangan bohong, jangan ngomongin orang, jangan nyakitin orang, jangan ngomong kasar, jangan marah-marah. Itu ngaruh sama bayi dalam kandunganmu. Anak-anak secara otomatis suka sama sesuatu hal yang biasa dia dengarkan ketika dia berada dalam rahim ibunya, otomatis. Jadi kalau kamu kepengen anakmu menjadi anak yang gemar membaca Al-Quran, sering-seringlah membaca Al-Quran ketika kamu sedang hamil dirinya. Kalau kamu pengen anakmu jadi anak yang cinta kepada Nabi Muhammad, kamu mesti sering-sering baca sholawat, kamu mesti sering-sering baca maulid, kamu sering-sering baca puji-pujian kepada Nabi Muhammad, terutamanya diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu. Sangat mungkin anakmu menjadi anak yang begitu. Tapi kalau waktu hamil kerjaannya nontonin infotainment mulu, urusan artis cerai apal banget, urusan artis kawin juga apal banget, tahu mas kawinnya berapa, padahal dibagi juga kagak. Masya Allah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau anak jadi anak yang penuh dengan drama, anak jadi anak yang senengnya sama hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu kan, seneng gosip anaknya, apalagi yang suka nonton sinetron tuh ya, suka nonton tayangan-tayangan yang kurang tepat gitu kan, yang kalau lagi marah mukanya zoom out, di zoom gitu kan. Demenannya nonton kayak begitu, nanti anaknya penuh drama loh Bu. Ntar anak tuh masih kecil-kecil gitu kan, dia nangis kalau ngeliat bapaknya, tanyain kenapa, nah dijahatin sama ibu, nah loh. Ayo, ini Sayyidah Maryam, anak mendidiknya dengan sangat baik ibundanya, namanya Hannah. Sampai Allah SWT bilang wa ambatahallah nabatan hasanah, kami hidupkan dalam hati Maryam nabatan hasanah, benih-benih kebaikan. Anak yang dibesarkan dalam benih-benih kebaikan. Sayyidah Maryam terjaga. Ustazah, tapi kan saya ini orang tua saya biasa-biasa aja, bukan kayak Sayyidah Hannah, bukan kayak Nabi Allah Imran. Gimana cara saya untuk menjaga diri? Nah, itu kayak belajarlah biar kita bisa mencontoh Sayyidah Maryam. Memang usahanya lebih, akan tetapi kan hasil tidak pernah membohongi usaha gitu. Salah. Bener ya, hasil tidak akan pernah membohongi usaha kan, atau kebalik, usaha tidak akan membohongi hasil. Enggak, yang pertama
hasilnya seperti apa, itu kan tidak akan pernah membohongi usahanya gitu. Kalau usahanya besar, hasilnya juga besar. Teman-teman sekalian, Sayyidah Maryam seperti itu, sangat terjaga sampai Allah SWT utuskan kepadanya malaikat. Dan subhanallah, ujian memang ujian. Allah itu ketika ngutus malaikat kepada Sayyidah Maryam, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kata Allah, maka kami mengutuskan kepada Maryam ruhana, malaikat kami. Diutuskan malaikat, tapi sama Allah diserupakan malaikatnya ini basyaran, serupa manusia, sawiya, yang ganteng banget. Gimana tuh coba? Jadi Sayyidah Maryam lagi ibadah di dalam kholwatnya, tiba-tiba pas selesai, ibarat kata nih ya, pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kelihatan ada yang ganteng. Kalau kamu yang diuji kayak Sayyidah Maryam, gimana tuh? Apakah ini adalah ijabah doaku selama ini? Mikirnya kan begitu, cakepnya luar biasa gitu. Dan Sayyidah Maryam perempuan yang sudah usia untuk menikah, lagi sedang-sedangnya gitu, udah mulai balik, ibarat katanya kan begitu, mulai seneng sama lawan jenis gitu. Tapi bahkan di depan mata nih, laki-laki ganteng luar biasa. Apa kata Sayyidah Maryam? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, semacam itulah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Rahman. In kunta taqiyya, jika kamu adalah seorang yang bertakwa, kayak yang pergilah, jangan deketi saya. Aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan kamu, dari orang-orang yang tidak bertakwa pada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, coba bayangkan kalau kamu yang ketemu cowok ganteng kayak begitu tuh, mungkin kamu malah bilangnya alhamdulillah. Sayyidah Maryam terjaga hatinya. Sayyidah Maryam terjaga hati. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan siapapun. Menjauhlah dariku. Wahai Maryam, aku adalah malaikat yang Allah utuskan kepadamu. Wahai Maryam, Allah telah memilihmu menjadi tanda kekuasaan Allah, maka ruku, sujudlah, tunduk patuhlah kepada Allah. Allah memilihmu untuk menjadi ayah min ayatillah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan seorang anak. Sayyidah Maryam bertakwa, ngerti bahwasanya anak itu bisa lahir dengan cara hamil, dan hamil itu bisa terjadi dengan kawin, gitu kan, laki-laki perempuan gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Maryam mikirnya, ini orang nih mau bohongin saya, dia mau berzina mengatasnamakan perintah Allah. Hati-hati teman-teman, ada banyak nih sekarang cowok-cowok buaya mendekati kamu, kayaknya tuh kayak mendekatkanmu kepada perintah Allah gitu. Kita nggak pacaran kok, kita hanya ta'arufan, saling mengingatkan dalam kebaikan.
malam kamu aku bangunin buat tahajud ya. Ada tuh yang kayak begitu-begitu tuh modelannya tuh. Sok-sokan dah haram-haram teman-teman, haram-haram. Katanya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma, tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah, mau dia bahasanya kayak mendatangkan malaikat, mau dia bahasanya kayak orang baik banget kayak malaikat, tetap aja kata Nabi Muhammad berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang ketiganya. Dan setan tuh zayyana syaitanu lahum a'malahum, kata Allah dalam Al-Quran, setan tuh suka menghias-hiasi, suka dandanin, makanya akhirnya yang jelek-jelek jadinya kelihatan bagus. Orang kalau lagi pacaran, nggak ada perempuan lebih cantik daripada kamu, dan kamu percaya gitu. Itu bohong banget kan? Terus bohong banget gitu kamu percaya? Ya ampun dek, bangun. Laki-laki tuh kalau udah lagi jatuh cinta, bahasanya saya liatin malam kenapa gelap banget, ternyata semua bintangnya pindah di matamu. Ini adik-adik dibilangin kayak begitu hidungnya kembang kempis. Kita si dek yang tuaan gini mau muntah dengernya. Illa wa syaitan talitu. Setan suka hias-hiasin, makanya akhirnya kamu terjebak pada rasa yang salah. Setan berusaha mendekatkan kalian berdua dengan perzinaan. Dari yang asalnya kenalan, berlanjut tegur sapa, berlanjut obrolan, lama-lama pegangan tangan. Habisnya itu udah dah kemana-mana tuh. Pikiran kamu liar, hati kamu liar, kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan. Jangan, adekku sayang, jangan dekat-dekati zina. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, zina itu sama Allah disebut sebagai fahisyah. Apa artinya fahisyah? Hal yang menjijikkan. Gak ada dosa disebut fahisyah lebih daripada zina. Gak ada dosa lain disebut fahisyah sama Allah, gak ada. Zina doang kayak begitu. La taqrabu zina innaha kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah dekati perzinahan, sungguhnya zina itu pekerjaan yang sangat menjijikkan. Wa sa'a sabila, seburuk-buruknya pilihan. Jangan pernah memilih itu dalam hidupmu, dek. Guru saya Habib Umar bin Hafid cerita, orang tuh nanti di akhirat kalau masuk surga semuanya dongakin kepala, bangga. Kita masuk surga tuh kebanggaan paling bangga. Itu adalah pencapaian paling tinggi yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba. Kalau Allah sampai memasukkannya ke dalam surga, mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga, amin. Sebagai seorang hamba kamu masukin surga, berarti hamba yang diinginkan sama Allah SWT. Semuanya masuk dengan membusungkan dada. Illa ashabuz zina, kecuali para pelaku zina waktu di dunia. Andai pun Allah telah memaafkan dosanya hingga kemudian dia masuk ke dalam surga, maka orang yang pernah mengerjakan zina di dunia akan masuk surga dengan menundukkan kepala.
bahkan masuk surga pun masih harus tetap menanggung rasa malu. Jangan, kamu lebih berharga daripada itu. Tinggalkan. Sayyidah Maryam sudah mencontohkannya kepada kita. Sayyidah Maryam jawabin, gimana saya bisa hamil? Saya nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Kamu berarti mau deketin saya, mau nyentuh saya gitu? Nggak ada. Saya nggak akan pernah mau bersentuhan dengan laki-laki manapun. Keren kan? Tuh, siapa di antara kita yang bisa begitu? Dideketinnya sama cowok ganteng, tapi biasanya kalau sama cowok jelek sih bisa tuh. Ini a'udzubirrahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang dia mau deketin pula, akhirnya kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Biar jauh nih setan mana dia nih. Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau yang deketin laki-laki ganteng, kelihatan soleh, kelihatannya kaya, jadi mikir panjang mau ditolak. Jangan. Sayyidah Maryam cukup jadi panutan bagimu dalam kehidupan. Jadilah perempuan yang bertakwa. Jadilah perempuan yang terjaga. Jadilah perempuan yang menjauh dari dosa. Sebagai orang tua, saya memberi nasihat padamu anak muda. Saya walaupun mukanya kelihatan muda, tapi saya udah tua. Karena tua tuh nggak bisa dilihat dari muka, Bu, Dek. Muka bisa berbohong, dengkul tidak. Saya kalau misi sekarang harus duduk di atas, di kursi. Itulah udah tua. Sebagai orang tua, saya memberi nasihat kepadamu, Dek. Memang yang datang dalam hatimu tuh rasa kepengen ada yang menyayangi, rasa kepengen ada yang nanyain kabar, gitu ya. Rasa kepengen ada yang nanyain udah makan apa belum, gitu. Rasa-rasa yang seperti itu memang pasti datang dalam hidupmu, bahkan jatuh cinta. Saya lama mikirin kenapa Allah kasih jatuh cinta di hati kita, padahal Allah melarang untuk kita mengikutinya. Kita nih sama Allah dikasih rasa jatuh cinta, kayak nggak punya pilihan gitu, cinta aja gitu, kan begitu? Tapi sama Allah kita dilarang buat ngikutin rasa tersebut. Kenapa ya? Kenapa dikasih kalau memang dilarang? Itu pernah saya pikirin lama, hingga saya mendapatkan jawaban wallahu a'lam, mudah-mudahan selalu berada dalam kebenaran. Kayaknya Allah kasih rasa di hati kita, cinta, jatuh cinta, buat mengenalkan diri kita bahwa kita bisa secinta itu kepada seseorang, maka jadikanlah orang tersebut yang berhak untuk kamu cintai. Bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan kekasih kita umat Islam. Kita tuh kalau lagi jatuh cinta, lihat langit ingat dia, betul. Lihat makanan ingat dia. Ada dia bilang enggak, ya kamu nggak tahu rasanya. Orang kalau lagi jatuh cinta kan kayak begitu, ingat apapun, lihat apapun, ingat yang dicinta. Andai rasa yang sama kayak begitu kamu pakai buat Nabi besar Muhammad, dipastikan
kamu akan menjadi seseorang yang hidup dalam keadaan mulia dunia hingga akhirat. Kalau rasa yang seperti itu kamu punya, buat bagindamu Nabi besar Muhammad. Lihat awan, ingat Nabi Muhammad. Nabi itu kalau jalan kemana-mana dinaungin awan. Lihat hujan, ingat Nabi Muhammad. Juduhu kal matori, kedermawanannya Nabi Muhammad tuh kayak hujan deras, siapapun bisa merasakannya. Lihat bulan, ingat Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun, engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Ingat, lihat bulan sabit, ingat Nabi Muhammad. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Nabi Muhammad hidungnya kayak huruf alif kecil mancung. Nabi Muhammad alisnya kayak bulan sabit. Aduh. Lihat apapun aja ingat Nabi Muhammad. Lihat ulama ingat Nabi Muhammad. Lihat anak yatim ingat Nabi Muhammad. Lihat orang tua ingat Nabi Muhammad. Lihat semua orang ingat Nabi Muhammad, sebab semuanya adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kamu punya rasa yang kayak begitu tuh, bisa segitu cintanya kepada Nabi Muhammad, kamu akan hidup mulia dunia hingga akhirat. Sebab rasa kepada Nabi Muhammad itu hanyalah cermin atas rasanya Nabi Muhammad kepada dirimu. Sebab kepada Nabi Muhammad tak ada rasa yang tak berbalas, tak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bahkan cintamu padanya adalah perwujudan dari cintanya kepadamu. Jadi kalau kamu bisa secinta itu menabi, artinya Nabi juga secinta itu kepadamu. Orang yang dicinta sama Nabi Muhammad pasti mulia hidupnya, tidak hanya di dunia akan tetapi juga di negeri akhirat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, belajar dari Sayyidah Maryam penjagaan diri. Oh, kamu jangan ngadi-ngadi nih. Nih kayaknya nih kamu mau bilang saya sebagai tanda kekuasaan Allah, kamu mau bikin saya hamil, maksud kamu mau deketin saya, kamu mau ngajakin saya zina dengan mengatasnamakan agama, gak bakalan, kata Sayyidah Maryam. Katanya malaikat tersebut, tidak wahai Maryam, tidak wahai Maryam, aku hanya diperintah Allah untuk memberikan kepadamu kehamilan. Kamu akan hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki manapun. Kemudian dia mulai meniup dari jauh nih ya, meniup kepada Sayyidah Maryam, ke perut, ke arah perutnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bersama dengan tiupan malaikat Jibril tersebut hamilnya langsung 9 bulan, langsung HPL. Kebayang paniknya Sayyidah Maryam, nggak pakai A nggak pakai B teman-teman, udah langsung waktunya melahirkan, udah hari perkiraan lahir. Hah, ya ampun, perut langsung besar, langsung mules pula, panik Sayyidah Maryam. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Bagaimana ini ya Allah? Sayyidah Maryam segera turun, kemudian gak mungkin dia melahirkan di atas itu kan. Dia turun kemudian ke bawah, cari-cari. Kata Allah Subhanahu wa taala, bergeraklah ke arah syarqiyah, ke arah timur wahai Maryam. Sayyidah Maryam jalan kemudian ke arah timur, sampai kemudian Sayyidah Maryam mendapat udah gak tahan lagi di bawah sebatang pohon kurma. Sayyidah Maryam kemudian merasakan sakit yang luar biasa.
sakitnya melahirkan. Sakitnya melahirkan. Sayyidah Maryam saat-saat seperti itu, dia bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, coba saya mati aja sebelum ini, dan saya menjadi seseorang yang terlupakan begitu aja. Sakit bener begini nih hidup nih, sakit banget, sakit banget, sakit banget. Belum lagi kan ngadepin omongan orang kayak gimana. Sayyidah Maryam penuh dengan beban berat, dengan penuh kejujuran. Sayyidah Maryam doa, bilang sama Allah, ya Allah mati aja saya deh, ya Allah mati aja deh saya. Subhanallah. Berlakulah jujur kepada Allah. Adik-adik, berlakulah jujur. Ketika kamu merasa beban hidupmu begitu berat, cukup kepada Allah sajalah mengadu. Nggak usah cari sandaran bahu, apalagi bahunya ternyata bahunya suami orang. Jangan main-main sama hidupmu, sebab kamu akan hidup 2 kali, di dunia dan di akhirat nanti. Jangan jadikan hidupmu di dunia sebagai cara Allah untuk menyengsarakan hidupmu yang di sana. Jangan main-main sama kehidupan. Jangan, kamu tidak sedang berada dalam masa percobaan. Kamu tidak sedang berada dalam masa percobaan. Kamu hanya punya 1 nyawa untuk kamu jalani hidup di atas muka bumi ini. Gak bisa kamu ulang lagi nantinya. Maka pastikan kamu hanya akan memilih kebaikan demi kebaikan. Ngadunya sama Allah aja, ngadunya sama Allah aja. Kamu sedih, ngadu sama Allah. Kamu senang, sampaikan pada Allah. Kamu berat, bilang sama Allah. Hatimu merasa terluka, sampaikan kepada Allah. Bilang, ya Allah, berikan padaku kekuatan untuk menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Jangan biarkan saya terpedaya ya Allah. Jangan biarkan saya tersesat jalan ya Allah. Jangan sampai saya salah memilih tujuan ya Allah. Minta bimbingan dari Allah. Kayak Sayyidah Maryam, jujur dia. Dia gak bilang gitu, ya Allah, saya akan bersabar apapun yang kau putuskan. Enggak. Sayyidah Maryam jujur sama rasa yang ada di dalam dirinya. Dia bilang, ya laitani mittu qabla hada. Andai saja saya mati sebelum ini ya Allah. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya jadi seorang yang terlupakan begitu aja. Kayak yang nggak usah jadi tanda kekuasaanmu deh ya Allah, nggak apa-apa saya daripada sakit kayak begini. Subhanallah. Fanadaha min tahtiha. Allah kemudian memanggil dari arah bawahnya. Kenapa kok suaranya tuh kedengarannya justru dari arah bawah? Karena Allah hendak menghibur. Subhanallah. Ibu, kamu kalau lagi marah sama anakmu, kamu akan minta anakmu untuk mengangkat wajahnya kepadamu. Anak kecil nih, kamu udah dewasa, kamu lagi marah sama anakmu, lihat mama, kamu akan bilang begitu, iya kan? Malah kalau perlu kamu dongakin dagunya kayak begini. Mama lagi ngomong sama kamu, lihat mama. Iya ma. Tapi kalau anakmu yang sedang marah, kamu akan menunduk untuk menjadikan kamu searah dengannya, kalau perlu malah lebih bawah darinya. Kamu yang akan nunduk.
mama nggak gitu maksudnya sayang, gitu. Allah tuh kayak begitu sama Sayyidah Maryam. Fanadaha min tahtiha, Allah memanggilnya dari arah bawahnya. Ini yang saya lagi bacain ada di surat Maryam ini ya. Teman-teman boleh nanti kapan-kapan baca surat Maryam, kapan-kapan kalau saya ada waktu, tapi saya nggak mau janji deh. Saya senang kalau lagi baca Quran gitu. Ya Allah, indahnya firman-firman Allah. Sayang banget teman-teman saya muslimah di Indonesia nih banyak yang nggak ngerti. Betul? Ya saya senang ngajarin tafsir Quran gitu. Saya pernah bahas tuh surat Yusuf. Nah, mudah-mudahan. Tapi waktu saya bahas surat Yusuf itu lagi masa pandemi. Masa kita mesti nunggu pandemi lagi buat bahas surat Maryam? Insyaallah. Allah ceritakan fanada min tahtiha. Maka kemudian Allah memanggil dari arah bawahnya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Allah tahzani." Maryam jangan sedih. Cakep bener gak tuh? Tuh adik-adik tuh. Kalau kamu deket sama Allah segitunya, Allah akan bilang, hapuslah air matamu. Aku tak hendak membuatmu bersedih. Allah tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wahai Maryam, mikirnya jangan kejauhan. Nih, aku kasih air, anak sungai di bawah. Allah alirkan air. Karena ngelahirin perlu buat bersih-bersih, perlu buat minum. Allah alirkan air buat Sayyidah Maryam. Kamu kalau dicinta sama Allah, Dek, walaupun kamu gak ada yang cinta, tapi Allah cinta padamu, itu Allah tuh kayak lagi mau bilang, buat kamu apa sih yang enggak? Allah segera alirkan aliran air. Kamu perlunya apa nih Maryam? Air Maryam. Kamu gak usah mikir kejauhan sampai pengen mati segala. Jangan nak, jangan sedih, tenang. Kerjain aja yang paling deket dalam hidupmu ini. Apa nih yang kamu perluin? Apa sekarang? Air. Dikasih sama Allah aliran sungai di dekatnya. Wa qarri wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Apalagi yang kamu perlukan Maryam? Makanan. Kamu melahirkan perlu makanan, energi, sumber energi. Apa Allah kasih? Huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Itu padahal bukan musimnya buah kurma. Enggak lagi musimnya matang. Allah cepetan bikin, Allah segera membuat buah-buah kurma yang ada di atasnya langsung siap dimakan saat itu juga. Tapi Maryam tetap harus ada usaha. Huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, goyangkan pohonnya. Tusaqit aliki rutuban janiyah. Maka akan berguguranlah buah kurma yang segar untuk kamu makan. Padahal yang namanya buah kurma itu teman-teman lebih kuat pegangannya daripada buah kelapa. Ada nggak diantara kita yang kita nepok kelapa kemudian berguguran buahnya? Sekuat apa kita? Nggak ada yang kayak gitu. Tapi subhanallah, Allah kasih ke Sayyidah Maryam, kamu hanya perlu menggerakkan wahai Maryam. Kamu hanya perlu menggerakkan wahai Maryam. Ini juga nih katanya para psikolog ya, kita tuh kalau lagi sedih, kalau lagi depresi, kalau lagi kayak kebebanan sesuatu yang sangat berat gitu. Depresi itu maksudnya bukan gila ya, tapi tekanan, berada di bawah tekanan yang sangat berat. Tetaplah bergerak. Sebaliknya, kita tuh kalau lagi sedih kayak gitu tuh kepengennya tuh yang kayak ngurung diri di kamar, menangis di bawah bantal.
Saya heran sampai sekarang, kenapa kok perlu-perlunya kamu nangis di bawah bantal? Enaknya kan di atas bantal. Niru siapa tuh nangisnya di bawah bantal? Hah? Sedikit sekalian, Allah tuh nyuruh Maryam, geraklah, huzi ilaik bijid'in nakhlah, gerakkan pohon kurma yang ada di belakang. Itu digerakin sama Sayyidah Maryam, langsung buahnya berjatuhan. Sayyidah Maryam memakannya. Makanya katanya makanan paling bagus dimakan untuk ibu hamil maupun melahirkan itu adalah buah kurma. Sakit aliki rutoban jadi fakuli washrobi wa qarri aina. Ini ayat indahnya luar biasa, pol-polan, tanda cinta. Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba bisa sampai segitunya, teman-teman. Allah nggak bilang sama Maryam, Maryam berzikirlah, Maryam istighfarlah, Maryam menunduklah. Nggak gitu. Maryam yang taat kamu nak jadi seorang hamba, nggak gitu. Apa Allah perintah kepada Maryam? Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina. Wahai Maryam, makan ya nak. Wahai Maryam, minum ya. Wahai Maryam, tenangkan hatimu. Kamu kalau sedekat itu sama Allah, saat susahmu, saat sedihmu, Allah akan selalu menghibur dirimu. Makanlah, minumlah, tenangkan hatimu yang tenang. Aku akan selalu ada bersama denganmu. Enak jadi hamba Allah tuh enak. Udah, nggak usah milih jadi hambanya setan. Jangan deh, jangan. Ibu-ibu juga jangan milih jadi hambanya setan, Bu, yang selalu aja menuntut kepada suami, dikasih sedikit minta banyak, dikasih banyak masih kurang aja. Ada banyak tuh ibu-ibu yang kayak begitu di Jakarta. Di Bogor apalagi. Masya Allah, Masya Allah. Udah, enak jadi hamba Allah, enak jadi hamba Allah. Pengen apa aja Allah kayak lagi mau bilang gitu, apa sih yang enggak buat kamu. Tapi kalau kamu mau jadi hambanya setan, setan tuh gampang banget ngecewain. Kamu mau temenan sama setan, setannya aja nggak selamat loh. Setannya aja nyesel setengah mati loh. Setannya aja kayak gitu kehidupannya, kamu mau jadi budak-budaknya setan? Naudzubillah. Dah, ikutlah di jalan Allah, menjadi wanita yang Allah mau. Nih, belajar dari 4 perempuan ini. Dari Sayyidah Khadijah, kamu belajar tentang ketabahan, kamu belajar tentang kesabaran, kamu belajar tentang keistiqomahan, kamu belajar tentang cinta. Dari Sayyidah Khadijah kamu belajar tentang cinta, tentang bagaimana mencintai Allah, tentang bagaimana mencintai Nabi besar Muhammad, bahkan lebih daripada cinta Sayyidah Khadijah kepada dirinya sendiri. Kuntu amshi amyalan, kata Sayyidah Khadijah, yang dulunya beliau adalah seorang perempuan kaya raya, akan tetapi demi jalan cinta yang dipilihnya, mencintai Allah, mencintai Nabi besar Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dia bela, yang harus beliau perjuangkan. Sayyidah Khadijah sampai mengalami masa pemboikotan 2,5 tahun. Kuntu amshi amyalan, saya harus berjalan bermil-mil untuk mencari daun-daunan hijau sebagai pengganjal lapar yang sudah tak tertahankan. Ia adalah seorang perempuan kaya raya sebelumnya,
hartanya habis untuk membela dakwah Nabi besar Muhammad. Karena cintanya kepada Allah, beliaulah sebenarnya pejuang yang sesungguhnya. Adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, kita udah dikasih panutan yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita menjadi. Kita sudah diberi tuntunan yang jelas tentang bagaimana hidup kita seharusnya mengarah. Kita sudah diberi tauladan yang pasti tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Maka ikutilah jalan mereka, ikutilah jalan perempuan-perempuan solehah ini. Dari Sayyidah Fatimah kita belajar tentang penjagaan diri, tentang menjadi seorang wanita yang terjaga auratnya, tentang menjadi seorang perempuan yang an la tarahar rajul wala an la tara rajulan wala yarahar rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan suami, yang bukan mahramnya tentu saja. Sayyidah Fatimah, perempuan yang sangat-sangat terjaga sampai meninggalnya. Beliau tuh meninggal, sebelum meninggal tuh udah kepusingan mikirin gimana caranya biar jasad beliau itu ketika meninggal dunia dibawa laki-laki nggak pada lihat. Zaman itu tuh belum ada kurung batang, belum ada keranda, teman-teman. Sekarang kan ada keranda, jadi kan jenazah itu kan nggak kelihatan. Justru yang pertama kali mengawali keranda dalam Islam adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Kepikiran beliau, diskusi sama temannya Asma binti Umais namanya, istri Sayyidina Ja'far At-Tayyar, istri sepupunya Nabi besar Muhammad. Periparan sama beliau. Ja'far saudaraan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suaminya Sayyidah Fatimah. Asma, saya tuh kepikiran banget. Nanti kan kalau saya meninggal nih, orang jadi tahu Fatimah itu kurus apa gemuk, Fatimah tuh tinggi apa pendek. Gimana ya, Asma? Oh, kamu kepikiran itu, Fatimah? Saya waktu di beliau asalnya hijrah menemani suaminya ke Habasyah, tahu banyak hal di luar negeri gitu. Kata Asma binti Umais, saya pernah lihat orang meninggal tuh ditutupin kurung batang, ditutupin kayu-kayu gitu. Fatimah, kamu ingat nggak modelnya? Ingat. Boleh nggak kamu kasih tahu kepada suamimu biar dia ngasih tahu kepada tukang kayu? Oh boleh, boleh. Dia kasih tahu pada suaminya, suaminya ngasih tahu kepada tukang kayu, dibikinkanlah keranda. Jadi Sayyidah Fatimah tuh beberapa hari, beberapa bulan sebelum meninggal dunia udah siap-siap kerandanya. Masya Allah. Dari nggak maunya tubuh beliau dilihat sama laki-laki. Bagaimana denganmu, Dek, yang kadang-kadang nyari baju aja yang paling seksi, nyari baju yang paling ketat di badan, yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, dan seada-adanya buat bisa kelihatan cantik di hadapan laki-laki. Jangan, kamu jauh lebih berharga daripada itu, sayang. Kamu jauh lebih berharga daripada itu. Biarkan dirimu hanya menjadi konsumsi yang halal bagimu. Habisnya Ustazah punya suami gak sayang, gak pernah muji saya, ada laki-laki lain yang muji saya, jadilah saya kirimin foto saya sama dia. Enggak, jangan jadi wanita murahan.
Nggak apa-apa. Suamimu tidak pernah memujimu, nggak apa-apa. Kamu biarkan terpuaskan di akhirat ketika kamu bisa melaju menuju surga secepat kilat. Nggak apa-apa. Andai di dunia tak ada yang mengagumi dirimu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kekaguman memang bukan di dunia tempatnya. Kekaguman itu tempatnya nanti di akhirat. Ngapain jadi sumber kekaguman di dunia jika menjadi sebab kehinaanmu di akhirat nanti? Jangan, jangan. Jadilah perempuan yang terjaga di dunia, hingga kelak di hari akhirat Allah akan memuliakanmu di sana. Sayyidah Fatimah deh selalu jadi perempuan VIP, selalu jadi perempuan yang kelasnya tertinggi, sampai Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, ama tardain ya Fatimah innaki sayyidah nisa ahlil jannah. Tidakkah kau ridho wahai Fatimah, Allah telah memilihmu sebagai wanita pemimpin wanita surga, ratunya surga Sayyidah Fatimah. Sehingga Sayyidah Fatimah akan mendapatkan kekaguman bukan di dunia, bukan ketika laki-laki mengagumi kemolekan badannya, keindahan wajahnya, kecantikan dirinya, bukan. Sayyidah Fatimah, laki-laki tidak ada yang tahu apakah kulit wajah Sayyidah Fatimah mulus ataukah berjerawat. Laki-laki nggak ada yang pernah lihat seperti apa wajahnya Sayyidah Fatimah Zahra, kecuali suaminya, anak-anaknya, dan tentu saja ayah beliau baginda kita Nabi besar Muhammad. Beliau sangat menjaga dirinya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Sayyidah Fatimah di akhirat nanti. Allah bercerita, Nabi Muhammad menyampaikannya, bahwa kelak di hari akhirat ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika jembatan Sirat telah dibentangkan, ketika Nabi Muhammad telah melewati jembatan tersebut, ada masanya ketika penghuni mahsyar diharuskan menundukkan kepalanya. Ya ahlul mahsyar ghuddu ru'usakum, wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian semuanya. Watruku absarakum, menundukkan pandangan kalian semua. Disuruh tundukin kepala, tundukin pandangan, jangan ada yang lihat-lihat ke atas, nunduk semuanya. Kenapa nih? Ada apa nih? Ini kayak pejabat kalau mau lewat mobil semua diberhentikan. Ini bukan cuman mobil, kendaraan yang diberhentikan, tapi wajah orang semahsyar semuanya diwajibkan untuk menunduk. Bahkan pandangan mata mereka pun diwajibkan untuk menunduk semuanya. Apa yang terjadi? Kenapa nih? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Sebab Fatimah putri Nabi Muhammad akan segera melangkah melewati jembatan Sirat. Sayyidah Fatimah mau bergerak menuju jembatan Sirat, ada pengumumannya terlebih dahulu. Pejabat tertinggi di akhirat, pejabat tertinggi di surga, pejabat tertinggi di akhirat. Kabar gembiranya saudaraku sekalian, wa wara'aha kaukabun azim. Di belakang Sayyidah Fatimah ada rombongan perempuan-perempuan yang sangat banyak. Karenanya meskipun malu, meskipun rasanya diri ini tak pantas, tetap saja saya berani meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya salah satunya.
Dan meskipun kita semuanya rasanya tak pantas, akan tetapi kita tetap saja seharusnya berdoa, ya Allah, jadikan saya sebagai salah satunya. Di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra, amin. Di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra, amin. Di belakang Sayyidah Fatimahuz Zahra, amin ya Rabbal Alamin. Lisannya terjaga dari menyakiti orang lain, lisannya tak pernah berkata kata kasar apalagi kotor, lisannya tak pernah berbohong, lisannya tak pernah bergosip, lisannya tak pernah melukai perasaan siapapun. Ia adalah seorang perempuan yang sangat terjaga dari segala macam bentuk dosa. Ia tundukkan matanya dari semua yang tidak diperkenankan. Hatinya hanya penuh dengan kasih sayang terhadap semua umat. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa bersedekah bahkan dengan seluruh harta yang mereka punya, bisa memberi makan dengan seluruh makanan yang mereka punya. Kita ikuti jalan kehidupan wanita-wanita solehah ini hingga kelak di akhirat kita dapat dikumpulkan bersama dengan mereka, amin. Hingga di akhirat kita dapat dikumpulkan bersama dengan mereka, amin. Selebihnya dunia sih cuman begini-begini aja, Bu. Selebihnya dunia mah cuman segini-gini aja, Dek. Selebihnya dunia cuma gini-gini aja. Apa yang kamu harapkan dari dunia yang sementara dan fana ini? Jangan sampai kerakusanmu, keinginanmu terhadap dunia membuatmu terbatalkan dari kesenangan-kesenangan indah di surga. Jangan sampai keinginanmu terhadap kesenangan-kesenangan dunia yang sedikit dan sebentar ini membuatmu kehilangan kesenangan-kesenangan yang bisa kamu dapatkan dengan kekal dan selama-lamanya kelak di surga. Maka bersabarlah terhadap segala macam jenis kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Qanaahlah, terimalah apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan dalam kehidupanmu. Istiqomahlah dalam kebaikan, tetaplah menjadi wanita yang penuh dengan ketaatan. Ikutilah wanita-wanita solehah yang telah mendahului kita di masa sebelum kita ada di atas muka bumi ini. Semoga dapat diamalkan ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal mihan bu'as wa dair, innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afwan 'inda al hisab, wa amanan minal adhab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa uzi'na syukra na'maik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Ya Allah, jadikanlah kami semua wanita-wanita yang salehah, yang jadi istri di antara kami solehahkan ia, ya Allah. Jadikan ia istri yang solehah bagi suaminya. Yang jadi ibu di antara kami, jadikan ia ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Anak-anak kami, adik-adik kami, ya Allah,
para remaja-remaja kami, jagalah mereka semuanya ya Allah. Jauhkan mereka dari segala dosa yang dapat menjadi sebab penyesalan mereka dunia maupun akhirat. Jauhkan mereka dari segala godaan-godaan ya Allah. Jauhkan mereka dari segala fitnah akhir zaman ya Allah. Jadikan mereka wanita yang terjaga, terjaga hatinya, terjaga pikirannya, terjaga tubuhnya. Jadilah kami semua wanita-wanita yang terjaga ya Allah. Terjaga anggota tubuh kami jauh dari dosa-dosa. Terjaga akal pikiran kami ya Allah jauh dari dosa-dosa. Terjaga hati kami ya Allah, jauhkan dari dosa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat.